Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari komunikasi interpersonal yang beranggotakan saya sendiri, Rahmat Basar Ramadan Arman, Tri Oktar Evianda, Muhammad Rizky Fareza, Noveldi, Herian Manandi, dan Tri Ananda Pacelia. Kemudian dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Baidarus SAG MM sebagai dokter pengampu di mata kuliah komunikasi interpersonal Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibnu Setiawan SKM sebagai perwakilan atau narasumber wawancara kami sebagai tugas komunikasi interpersonal yang dosen pengampu Bapak Dr. Baidarus SAG MM, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Untuk wawancara kali ini kita ada 2 narasumber. Yang pertama Pak Ibnu Setiawan SKM. Apa kabar Pak Ibnu? Alhamdulillah. Yang kedua itu Pak Jeffrey. Apa kabar Pak Jeffrey? Sehat. Langsung saja untuk pertanyaan pertama Pak. Kami ini kan tahu klinik Aisyah, tetapi sejarahnya, tokoh-tokohnya atau profilnya itu kami kurang mengerti atau kurang tahu. Apakah bisa Bapak jelaskan pendirinya, sejarah atau profilnya Pak kepada Pak Ibnu? Dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat mengapresiasi bagi adik-adik mahasiswa untuk kelengkapan tugasnya di Universitas Muhammadiyah. Nah, jadi klinik pertama Asia itu hampir merata ada di seluruh Indonesia. Dan kita satu-satunya yang ada di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Jadi klinik pertama Asia ini sudah lama, sejak tahun 1988. Itu pertama kali dicetus oleh Ibu Aisyah, namanya Bunda Janewar Saleh. Beliau itu sebagai pimpinan Kota Asia. Pimpinan Kota Asia, beliaulah mempunyai niat yang baik, niat yang tulus, karena pada dasarnya Muhammadiyah Asia ini adalah penolong kesengsaraan umat. Nah, jadi asal muasalnya itu dari niat yang tulus, ingin membantu masyarakat yang tidak mampu, dibuatlah pertama kali namanya Rumah Bersalin. Bukan klinik ini baru ini. Jadi nama pertama kali adalah Rumah Bersalin. Rumah Bersalin terus dikembangkan dari pimpinan 1 sampai yang sekarang, dan mulai tahun 2000-an berubahlah namanya Klinik Pratama. Dan kita sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dulu namanya Askes. Nah, dulu namanya Askes, sekarang kan BPJS. Kita udah bekerja sama dari dulu. Dari tahun 2014. Nah, sampailah sekarang banyak perubahan, adanya regenerasi dari pengurus, dari Rumah Bersalin sampai ke Klinik Pertama Asia. Itu sejarahnya. Kalau direntek-rentek terus panjang deh nanti. Nah, cuma sejarahnya singkat itulah pendirinya awal Ibu Janewar Saleh. Si Pak Ibnu menjelaskan kepada kami itu sejarah, baik itu sejarah Ortom Asia maupun klinik itu sendiri. Kalau di klinik Asia ini, apakah dari misalkan sekarang ini kan adanya kartu BPJS itu, apakah bisa kami itu kartu BPJS itu digunakan di klinik ini Pak?
Nah, kalau penggunaan kartu BPJS dia itu sesuai dari Vaskes. Jadi kalau masyarakat itu kan harus dianjurkan menggunakan kartu BPJS. Nah, di mana mereka bisa tempat berobat? Yang pertama dari lingkup terdekat dari tempat dia tinggal. Misalnya dia tinggalnya di Sukadadi, pasti BPJS mengarahkan fasilitas kesehatan yang terdekat. Kalau misalnya dia terdekat dari klinik, di klinik lagi dimasukkan. Kalau dia terdekatnya dari puskesmas, di puskesmas dia dimasukkan. Cuman bagi masyarakat yang ingin berobat ke klinik Aisyah menggunakan BPJS harus pindah Vaskes. Nah, pindahkan Vaskes di model JKS. Kalau diikutkan peraturan presiden, kita masih bisa melayani 3 kali pelayanan. Cuman di sini BPJS menghimbau, misal kita orang Pekanbaru, ada keperluan pergi jalan ke Padang misalnya kan, tiba-tiba di Padang sakit. Nah, di Padang ini kan kita punya tempat tinggal, tempat tujuan. Dari tempat tujuan tadi ke Vaskes terdekatnya di mana, di sanalah kita berobat menggunakan kartu BPJS tadi. Sama juga berlaku di sini. Misal ada orang Padang berobat di sini, misalnya tinggalnya di belakang sini, sakit dia bisa berobat di sini 3 kali. Setelah 3 kali diajarkan untuk pindah ke sini. Berarti masih bisa dipakai BPJS. Ya. Silakan. Ya, itu tadi pertanyaannya komunikasi apa saja yang digunakan di klinik ini? Komunikasi utama di sini memang verbal. Pola-polanya kami setiap pagi mengadakan briefing dilakukan di dalam ruangan setiap pagi sebelum dinas pagi dimulai. Sekarang kami melakukan di lapangan karena untuk jaga jarak dan menggunakan masker. Sekalian karena di lapangan jemur 15 menit lumayan kan, lakukan setiap pagi. Dulu di lapangan ini setiap hari Sabtu kita mengadakan senam. Semenjak pandemi COVID ini kita tidak lagi melakukan senam sampai dengan himbauan dari BPJS untuk senam dibolehkan lagi. Komunikasi yang lain karena jarak dan pos-posnya lumayan berjauhan, komunikasi secara verbal tentu susah. Jadi komunikasi yang kita gunakan penggunaan sistem komputer. Aplikasinya berbasis NetBeans Java. Menggunakan komputer saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dari pendaftaran, ada modul pendaftaran, dari dokter ada modul dokter, medis, dan di kasir apotek juga ada modul sendiri. Semua modul saling berkomunikasi. Jadi pegawai di sini, staf di sini tidak berkomunikasi verbal secara langsung ketika melayani pasien. Dia berkomunikasi menggunakan aplikasi. Ya, untuk urusan pelayanan pasien. Nah, kalau untuk dengan pasiennya tentu verbal dengan menjaga jarak dan menggunakan masker. Terima kasih kepada Jeffrey. Yang lain teman-teman ada yang tanya lagi? Saya pribadi mau nanya, ini kan amal usaha Muhammadiyah. Itu berarti pendapatannya diapakan ke amal usaha Muhammadiyah? Gini, klinik ini didirikan atas nama Muhammadiyah Pusat, dikelola oleh daerah. Pengelolanya di sini dipercayakan adalah PDA Aisyah. Pendapatan yang didapat oleh klinik itu tergantung dari keputusan PDA mau diambil berapa persen atau berdasarkan iuran tertentu. Jadi setiap kali periode tutup buku, kepala klinik biasanya akan memberikan sebagian pendapatannya ke PDA sebagai keuntungan dari amal usaha. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Jeffrey, kemudian Pak Ibnu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dari mahasiswa-mahasiswa sebagai tugas kami di komunikasi interpersonal. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.